Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang materi akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul sayyi'ah atau akhlak majmumah. Akhlakul karimah berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan 2 kata akhlak dan karimah. Adapun makna secara etimologi adalah akhlak, perilaku atau perbuatan. Karimah, karama, yukrimu, karimatun, yang berarti mulia. Jadi secara bahasa, akhlakul karimah berarti perilaku yang mulia. Akhlakul sayyi'ah. Sayyi'ah artinya adalah sebuah hal-hal yang sifatnya merujuk pada keburukan. Apabila ditelaah, maka sayyi'ah ini dekat dengan majmumah. Majmumah ini dapat diartikan sebagai tercela. Tercela sendiri bermakna sesuatu yang menjadikan cacat atau kurang sempurna, seperti aib, noda, hina, patut dikecam, patut dicela, dan lain sebagainya. Majmumah ini sering disandingkan dengan kata akhlak, menjadi akhlak majmumah, yang artinya adalah akhlak yang tercela. Adapun contoh akhlakul karimah yang pertama yaitu mematuhi perintah Allah. Salah satu contoh akhlakul karimah yang paling utama adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintah Allah sudah merupakan kewajiban dasar bagi seorang manusia. Sebab setiap manusia di dunia ini adalah hamba Allah. Sebagai seorang hamba, sudah selayaknya seorang muslim mematuhi setiap perintah dan menjauhi larangan Allah. Mematuhi perintah Allah adalah hal yang harus terus dilakukan sebelum terlambat. Sebab di hari akhir nanti manusia akan dihitung amal perbuatannya. Yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Ajaran agama Islam menyebutkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang amal soleh yang paling tinggi dan mulia kedudukannya, yaitu sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu perintah utama yang harus dilakukan oleh setiap seorang muslim. Hukumnya pun sudah jelas bahwa berbaktinya kepada orang tua adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Yang ketiga yaitu bersikap baik dan menolong sesama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal balik antara sesamanya. Dalam Islam, akhlak adalah fondasi seorang muslim, maka sudah sewajibnya kita bersikap baik terhadap sesama. Selain itu, kita juga harus hidup saling tolong-menolong untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Yang keempat, yaitu santun dalam berbicara. Allah memberikan perintah untuk santun dalam berbicara, yang secara jelas tertera dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Isra ayat 23. Seorang muslim harus berkata-kata yang baik dan sopan, terutama kepada orang tua. Dalam ayat tersebut diperintahkan untuk tidak berkata kepada orang tua, sebab kata sederhana itu dapat menyakiti hati mereka. Yang kelima yaitu menjaga amanah dan menepati janji. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya janji, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Menjaga amanah dan menepati janji merupakan perkara berat, karena kedua hal tersebut harus benar-benar dipenuhi. Selain itu, setiap muslim harus bisa menjaga amanah dan menepati janji, agar tidak tergolong ke dalam orang-orang yang munafik. Yang keenam yaitu pemaaf. Seburuk apapun perilaku orang terhadap kita tetap harus bisa menumbuhkan sikap pemaaf dan memaafkan orang yang telah berlaku buruk terhadap kita. Memaafkan merupakan salah satu kunci untuk terhindar dari penyakit hati, serta menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Yang ketujuh yaitu ikhlas.
Ikhlas adalah perbuatan soleh dan termasuk sebuah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh hati serta tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setiap muslim harus bisa belajar untuk ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah dan tidak untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedelapan yaitu selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur merupakan salah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Padahal sangat sederhana, kita akan kesulitan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah apabila selalu melihat ke atas. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sebaiknya kita senantiasa menyampaikan rasa syukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Yang kesembilan yaitu bertawakal. Bertawakal adalah berserah diri kepada Allah dalam menghadapi hal-hal yang sudah terlebih dahulu diikhtiarkan. Perlu diketahui, bertawakal hanya dilakukan ketika kita memang sudah sungguh-sungguh berusaha dan memiliki rasa malu. Salah satu akhlakul karimah yang harus terdapat pada setiap muslim adalah memiliki rasa malu. Rasa malu harus terus dipelihara agar terhindar dari perilaku-perilaku yang memalukan. Adapun contoh akhlak mazmumah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu takabur. Artinya adalah congkak, sombong, tinggi hati, seringnya disertai dengan perilaku merendahkan orang lain. Yang kedua yaitu riya, artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam niatnya dengan mengharapkan balasan, pujian juga kedudukan mulia di hadapan manusia. Yang ketiga yaitu tabjir, artinya adalah boros, membelanjakan uang sesuai hawa nafsunya. Para pemboros ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah saudara setan. Yang keempat yaitu namimah, artinya adalah senang mengadu domba, hatinya gembira melihat perselisihan. Yang kelima yaitu godob, artinya adalah pemarah, mereka yang gampang sekali tersudut posisinya, termakan amarahnya sehingga berbuat hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Menurut sebagian ulama, ilmu akhlak adalah sebuah sifat melekat dalam jiwa yang melahirkan pekerjaan-pekerjaan manusia tanpa memerlukan pikiran. Ada pula yang mendefinisikan bahwa akhlak hanya mewakili tindakan-tindakan yang baik, sedangkan perbuatan-perbuatan yang buruk diposisikan sebagai hal-hal yang berlawanan dengan akhlak. Kadang-kadang juga digunakan sebagai dasar etika kehidupan. Dari penjelasan berbagai definisi yang berbeda tentang ilmu akhlak, tidak mungkin dapat disatukan secara akurat dan persis. Namun dapat disimpulkan bahwa akhlak menurut definisi ulama Islam relatif lebih inklusif. Akhlak adalah kualitas jiwa seseorang yang sebanding dengan perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan. Artinya apabila kualitas jiwa seseorang itu baik, maka ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terpuji. Dan apabila kualitas jiwa seseorang jelek, maka ia akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Manfaat mempelajari ilmu akhlak yang pertama yaitu memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan apakah itu baik ataupun itu buruk. Yang kedua yaitu untuk membersihkan kolbu dari kotoran hawa nafsu, dosa dan maksiat sehingga menjadi suci dan bersih. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Yang ketiga yaitu berguna untuk mengarahkan dan mewarnai aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik di segala bidang. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.